Komputasi kuantum telah menjadi suatu keharusan untuk pengembangan teknologi masa depan di seluruh dunia. Amerika dan Uni Eropa pernah mengusulkan untuk berinvestasi besar-besaran guna mengimplementasikan rencana dalam keunggulan kuantum. China juga menjelaskan bahwa itu akan mempercepat penyebaran komputasi kuantum. Banyak orang juga meyakini bahwa komputasi kuantum akan memimpin gelombang perubahan teknologi berikutnya. Seperti yang telah kita semua ketahui bahwa perubahan teknologi dunia telah mengalami beberapa perubahan penting, seperti munculnya internet dan komputer pribadi, kemudian munculnya internet seluler dan smartphone, dan selanjutnya adalah munculnya Internet of Things dan perangkat cerdas. Komputasi kuantum kemungkinan akan menjadi titik awal baru untuk pengembangan teknologi masa depan. Sebelum kita lanjut, izinkan kami dari tim redaksi mengucapkan rasa terima kasih yang sebesarnya atas kemurahan hati Anda semua dalam membantu pengembangan channel ini. Sekarang kita lanjut lagi ke topik. Yang pertama, komputer kuantum dapat menyelesaikan perhitungan super cepat, dan jika dibandingkan dengan komputer konvensional yang membutuhkan waktu ribuan tahun, tetapi dengan komputer kuantum hanya dalam hitungan detik. Yang kedua, komputer kuantum mampu menyelesaikan masalah yang kompleks. Semakin sulit masalah untuk dipecahkan, bahkan untuk superkomputer, ketika komputer konvensional gagal. Hal ini biasa terjadi karena tingkat kompleksitas yang tinggi dan sejumlah besar variabel yang berinteraksi. Namun karena kuantum memiliki konsep superposisi dan keterjeratan, maka komputer kuantum dapat menjelaskan semua variabel dan kompleksitas ini untuk menemukan solusinya. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah mampu menjalankan simulasi yang kompleks. Karena kecepatan dan kompleksitas yang dapat dicapai, komputasi kuantum secara teoritis dapat mensimulasikan banyak sistem yang rumit. Ini memungkinkan kita untuk lebih memahami beberapa misteri besar kehidupan. China telah memimpin teknologi kuantum sudah dari tahun 2020. Para ilmuwan China mengumumkan bahwa komputer kuantum mereka telah mengalahkan rekor saat itu untuk memecahkan masalah yang kompleks. Komputer kuantum ini bekerja 100 triliun kali lebih cepat dari superkomputer tercepat yang ada saat itu. Komputasi kuantum adalah jenis komputasi yang memungkinkan mesin yang kuat untuk melakukan perhitungan yang terlalu rumit untuk perangkat biasa. Pada tahun 2019, Google mengumumkan bahwa prosesor Sycamore 5 qubitnya telah menyelesaikan tugas yang jika dilakukan oleh superkomputer konvensional setidaknya membutuhkan waktu 2,5 hari, tetapi prosesor Google ini hanya dalam waktu 3,3 menit. Di kesempatan lain, prosesor kuantum Zhizhong 2 China dilaporkan menyelesaikan tugas yang sama yang telah dilakukan oleh prosesor Google ini hanya dengan waktu 1 detik di bulan Oktober. Prosesor ini dibuat oleh tim peneliti dari Pusat Akademi Sains China. Kuantum yang tidak dibatasi oleh batasan pemrosesan yang dihadapi komputer tradisional, qubit dapat menjadi 0 atau 1 pada saat yang sama. Ini memiliki potensi untuk mempercepat komputasi, memungkinkan untuk menyelesaikan masalah yang sebelumnya tidak dapat dipecahkan, seperti mendeskripsi kode misalnya. Ini mendorong kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin ke tingkat yang lebih tinggi, dan juga untuk pengembangan bahan kimia dan obat-obatan jenis baru. China telah membuat beberapa langkah signifikan menuju tujuan ini. Universitas Sains dan Teknologi China adalah rumah bagi sarjana komputasi kuantum terkenal Pan Jianwei. Beliau melakukan komunikasi kuantum berbasis ruang angkasa pertama pada tahun 2020 untuk membangun tautan data ultra aman antara dua stasiun bumi yang berjarak lebih dari 1000 mil. Pada bulan Oktober tahun 2021, tim China melaporkan bahwa prosesor Xiang 2 berbasis cahayanya dapat menyelesaikan tugas yang jika dikerjakan oleh komputer konvensional akan memakan waktu sekitar 30 triliun tahun untuk menyelesaikan tugas itu. Namun dengan prosesor ini hanya membutuhkan waktu 1 milidetik. Pencapaian ini menetapkan kecepatan tertinggi baru untuk prosesor kuantum yang qubitnya berbasis cahaya. Dalam rencana 5 tahun ke-14 Kongres Tiongkok, sebuah cetak biru ekonomi memprioritaskan teknologi kuantum di antara bidang-bidang baru dan lainnya. Dan bermaksud untuk memasang kemampuan komunikasi terenkripsi kuantum global yang diaktifkan satelit pada tahun 2030.
Pada tahun 2021, menurut situs web berita harian China, bahwa negara tersebutlah mencapai serangkaian terobosan teknologi kuantum, termasuk satelit kuantum pertama di dunia dengan jarak 2000 km jalur komunikasi antara Shanghai Beijing. Dan juga prototipe mesin komputasi kuantum optik pertama di dunia pada bulan Septembernya. Namun, tidak dikatakan penggunaan saat ini hanya di bidang militer. Sangat jelas bahwa komputer kuantum akan memiliki dampak signifikan pada kehidupan umat manusia di seluruh dunia. Kuantum juga diyakini banyak orang akan menjadi pemimpin perubahan gelombang teknologi dengan cara yang belum sepenuhnya kita pahami saat ini. Sangat penting bahwa kami juga akan menjelaskan bahwa komputasi kuantum ini memiliki potensi resiko yang mungkin timbul jika disalahgunakan dalam hal seperti keamanan cyber. Maka komunikasi atau transaksi internet apapun dapat diretas dan data dapat disalahgunakan, termasuk juga diantaranya Bitcoin akan tidak aman lagi. Dan kedepannya perlu dibuat industri untuk pedoman etika untuk mencegah teknologi kuantum disalahgunakan, dan dunia komunikasi perlu metode baru untuk sistem keamanannya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Aplikasi teknologi seperti apa yang akan muncul di era berikutnya? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih telah menonton tayangan ini, semoga bisa menjadi manfaat buat kita semua.